Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Nggih. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Enggak, Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat bergabung nggih di Rumah Skopus gitu. Salam dari kami juga nantinya Bapak Ibu. Mohon izin membuka dulu. Jadi pada malam hari ini tentunya kita akan membahas terkait salah satu hal yang penting ya Bapak Ibu. Namun sebelum itu mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Mbak Aulia. Dan nantinya ada Prof. Jamal. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Aul. Oke, selamat malam, Prof. Jamal. Jadi Bapak Ibu, nanti kami akan mendampingi atau membersamai Bapak Ibu selama 8 kali pertemuan gitu ya. Selama 8 kali pertemuan, kita akan Jamal sudah memperkenalkan diri. Bapak Ibu boleh mana Bapak Ibu? Apakah ada yang dari Papua atau dari Aceh gitu ya, paling ujung? Papua ada. Papua ada Bapak. Pukul berapa Bapak di Papua? Sudah mau setengah 10 ini. Masya Allah. Sangat keren sekali ya, luar biasa sekali perjuangan Bapak Ibu gitu. Tentunya di sini Bapak Ibu masing-masing punya tujuan. Ada yang ingin ke guru besar gitu, ada juga yang ingin menyelesaikan studinya, nggih Bapak Ibu. Nah, salah satu juga ini Prof. Jamal, dahulu itu adalah peserta di Rumah Skopus. Nah, sekarang sudah menjadi trainer ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa mencontoh Prof. Jamal. Sebentar, saya izin share screen terlebih dahulu. Bentar nggih Bapak Ibu. Ininya belum, ini kayak Pak. Ininya, Nah, udah tadi audionya ini kali ini. Nih. Di mute Pak, jangan di mute. Oke, saya ulangi share screen terlebih dahulu. Sebentar Bapak Ibu. Oh, sananya belum ngomong kali ini. Oke, Pak. Bapak sudah masuk ini Bapak. udah itu Pak. Udah Pak, cuman kok Mas kemarin diapain Mas? Oke, saya izin mute dulu nggih Bapak. Mungkin ada kendala. Saya izin share screen Bapak Ibu. Jadi Prof. Jamal ini dahulu adalah salah satu peserta kita juga Bapak Ibu, peserta Rumah Skopus. Kemudian perjuangannya Masya Allah nggih Bapak Ibu. Beliau di awal berjuang untuk guru besar. Nah, ini bisa dilihat nih Bapak Ibu dokumennya. Di 2020 nggih Prof nggih join di Rumah Skopus. Ya, ya. Nah, sebentar ada satu suara yang bocor Bapak Ibu. Saya izin nutup dulu, mute dulu. Oke, Prof. Jamal itu bergabung di Rumah Skopus di tahun 2020, Bapak Ibu. Nah, ini bisa terlihat nih, Bapak Ibu. Di 2020 ada 2 dokumen. Lalu pengukuhannya di 2021 atau 2022 gitu. Kemudian naik lagi. Nah, produktif lagi gitu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencontoh Prof. Jamal. Selain dari dokumen yang beliau itu dahulu mohon izin tidak mengetahui klik kanan gitu ya Prof ya. Sekarang sudah ada 13 Ya. dokumen di Scopus. Kemudian H-Index juga 3 Bapak Ibu. Nah, H-Index ini mengukur jumlah citasi. Jadi produktivitas Bapak Ibu itu akan dilihat dari H-Index-nya. H-Index Prof Jamal ini ada di angka 3 Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya dari 3 paper Prof Jamal ini disitasi lebih dari 3 kali. Nah, ini paper ketiga ini disitasi lebih dari 3 kali. Ada 3 dokumen yang disitasi oleh lebih dari 3 paper. Gitu. Itu mengukur H-index. Jadi H-index ini penting kalau di Malaysia nggih, di Indonesia belum terlalu penting. Tapi di sini kita bisa melihat produktivitas penulisnya nih. Nah, produktivitas diukur dari dampaknya. Terlihat dampaknya di sini. Luar biasa sekali Prof. Jamal menginspirasi nggih Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu kami harapkan juga seperti itu. Ketika bergabung di Rumah Skopus, Bapak Ibu bisa produktif dan juga bisa memberikan dampak. Sehingga H-index-nya ini nanti akan terlihat. Nah, jangan khawatir nggih Bapak Ibu.
Di sini Prof Jamal itu juga usianya sudah 60 ya, Prof ya? Mohon izin Prof Jamal. Ah, 61. 61. 61 dan sudah mempunyai 13 dokumen. Oke. Mantap sekali Prof Jamal. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu sedikit profil tentang Prof Jamal begitu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu kami harapkan bisa mencontoh salah satunya dari Prof Jamal. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu diperkenankan untuk merecord Zoom ini secara personal gitu. Tombol record ada di sebelah kanan tombol share, ada tulisan record, nanti Bapak Ibu bisa klik gitu ya. Diklik, kalau tidak muncul tulisan record ada di bagian titik 3 more, lalu ada tulisan record. Pastikan Bapak Ibu memilih record to this computer. Jadi yang ada tulisan this komputernya. Nanti otomatis akan terrecord. Seperti itu. Ketika saya approve, Bapak Ibu silahkan klik record lagi. Ya, diklik record. Dan pastikan di kanan atas ada tulisan recording. Gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sudah memfasilitasi yaitu adalah akun Rumah Scopusnya nggih. Akun Rumah Scopus di dalamnya ada video pembelajaran materi. Silahkan maksimalkan di situ Bapak Ibu, ditonton video materinya. Jadi video materi itu nanti Bapak Ibu wajib memulai dari awal. Jadi tidak bisa loncat-loncat. Misal video 1 belum selesai, Bapak Ibu tidak bisa loncat ke video ketiga. Jadi harus diselesaikan dulu dari video materi pertama, lalu baru video materi kedua dan selanjutnya. Nanti Bapak Ibu silahkan nonton videonya, baru ketika kita Zoom, Bapak Ibu sudah menyimpan pertanyaan untuk didiskusikan. Itu akan lebih enak Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Jadi pada malam hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun topik hingga menentukan judul yang menarik, yang eye-catching untuk kita submitkan di di scopus.com. Karena kan yang utama, yang paling pertama kita lihat nantinya di dalam paper itu adalah judul. Nanti Pak Prof Jamal akan menjelaskan formula yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa mencontoh nih bagaimana kita mengaplikasikan formula tersebut ke dalam judul kita. Untuk teknisnya, saya izin jelaskan sedikit nggak Bapak Ibu. Teknisnya nanti Bapak Ibu 15 menit kita akan mendengar penyampaian dari Prof Jamal. Mohon izin Prof, nanti kita dengarkan dulu dari Prof. Lalu setelah itu akan dibagi breakout room Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu akan masuk ke room, ada 2 room Mbak Aulia dan room Prof Jamal. Nanti di dalam room itu akan terbagi 12 orang, sehingga kita bisa membahas judulnya masing-masing. Namun sebelum masuk ke materi Bapak Ibu, boleh kita berfoto dahulu, karena ini masih full nggih pesertanya. Boleh kita berfoto dahulu, boleh diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu dulu. Sudah semua Bapak Ibu? Ada 2 ini ya, ada 2 halaman. Nanti halaman pertama ditahan dulu senyuman manisnya Bapak Ibu. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua Bapak Ibu. Saya hitung lagi. 1, 2, 3, tahan. Oke, gaya kedua, gaya andalan Rumah Scopus seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, sudah? Ditahan dulu enggak Bapak Ibu? Halaman pertama terlebih dahulu, tangannya disatukan seperti ini. Mohon ditahan. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, mantap Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Karena sudah tidak sabar nggih, bagaimana melihat formula judul itu. Langsung saja Prof Jamal, apakah sudah siap Prof? Siap, siap. Siap, Salah. oke. Nggih Prof Jamal. Monggo Prof Jamal. Untuk penjelasan terkait judul, saya persilakan.
Baik, Mbak Aulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon konfirmasi apakah suara saya terdengar baik? Baik, Prof. Ya, baik. Bapak dan Ibu semua, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu dalam webinar pelatihan penulisan artikel yang insya Allah kita akan formulasi sedemikian rupa menjadi sebuah artikel yang layak submit ke jurnal terindeks Scopus. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan, kita diberi kelancaran, kesuksesan mencapai tujuan tersebut. Saya Jamaluddin Host tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Au dari Rumah Scopus. Ya, saya ditemani Mbak Au, insya Allah dalam sesi-sesi mulai sekarang sampai sesi ke-8 yang akan datang. Insya Allah, seperti yang disampaikan tadi, ada 8 sesi, ada 8 pertemuan, yang masing-masing pertemuan itu akan membahas satu topik. Kita akan bersama-sama, kita akan sharing, saling berbagi, bagaimana menuangkan hasil riset menjadi sebuah artikel yang layak submit ke jurnal internasional terindeks Scopus. Selama pelatihan, seperti yang sudah kita share di grup itu, dalam kurikulum kami itu memang ada 8 topik yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah artikel sampai submit ke jurnal. 8 topik itu, insya Allah yang pertama itu kita akan bahas sebentar, menentukan judul yang menarik. Setelah itu kita akan mendapatkan topik, mendapatkan referensi terbaik dengan cara yang mudah. Ya. Kita juga akan latihkan bagaimana mengoptimalkan alat, ya, optimalisasi laptop dan MacBook yang Bapak dan Ibu miliki itu. Dan setelah itu kita masuk kepada anatomi paper, bagaimana menyusun sebuah paper sesuai dengan anatomi, yang dilanjutkan dengan digital writing. Digital writing ini, ya, ini kita anggap sebagai tahap akhir di dalam sebuah penyusunan paper, sehingga setelah selesai digital writing itu kita akan memilih jurnal sasaran, ya, jurnal target. Ya, kita mau kirim kemana paper kita, masing-masing jurnal itu biasanya memiliki guideline, co-author, memiliki istilahnya sekarang ini gaya selingkung, ya, petunjuk bagi para penulis, ya, sehingga kita membutuhkan juga pengetahuan terkait dengan template paper, ya, yang juga kita akan sajikan insya Allah. Dan tahap terakhir, mudah-mudahan kita bisa mencapai tahap yang terakhir ini adalah submit secara bersama-sama. Nah, kedalapan topik ini, ya, atau kedalapan materi ini, Bapak dan Ibu semua saling berkaitan satu sama lain. Sehingga setiap tema itu akan memiliki capaian yang harus diselesaikan sebelum lanjut ke tema berikutnya. Nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Setiap sesi itu ada capaian pembelajaran. Ya, kalau itu tidak terpenuhi, nah, itu akan membuat kita kesulitan pada materi-materi berikutnya. Sehingga itu perlu Bapak dan Ibu perhatikan baik-baik itu. Nah, sebelum saya masuk ke materi tentang penyusunan topik yang menarik itu, ada sedikit gambaran, ya, tentang Scopus itu. Scopus itu pada dasarnya, ya, istilahnya Pak Jo itu bukan ilmu. Ya, mungkin
tidak sama dengan ilmu yang lain. Ya, dia bukan ilmu, dia lebih berat atau lebih dominan sebagai sebuah keterampilan, sebuah vokasi. Kalau ilmunya itu kita sudah miliki semua, ya, sudah ya sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya, tinggal bagaimana ilmu yang kita miliki itu diolah sedemikian rupa menggunakan keterampilan tertentu, ya, vokasi tertentu, sehingga menghasilkan sebuah eh, paper yang layak submit ke jurnal Trended Scopus. Ya. Yang kedua, ya, Scopus juga bukan hantu. Ya. Scopus bukan makhluk gaib yang susah ditaklukkan. Ya. Asalkan ya tahu caranya. Nah, ini jadi Bapak dan Ibu semua, kadang-kadang di dalam diri kita, ya jujur ini pernah saya alami, ya ada semacam internal block, ya, yang menutup peluang kita untuk melahirkan sebuah artikel yang layak submit itu. Ya, itu harus kita buka itu. Ya, saya tidak mampu, saya tidak mungkin. Ya, saya tidak ada apa namanya kemampuan untuk menaklukkan Scopus itu. Nah, itu semua kita harus singkirkan itu, ya. Kita harus ganti dengan yang memberikan dorongan motivasi yang tinggi. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya. Jadi ada internal block di dalam diri kita bahwa kami tidak bisa, kami tidak mampu. Itu kita buang jauh-jauh dulu itu. Ya, siapapun bisa menaklukkan Scopus, yang penting dia tahu caranya. Nah, Bapak dan Ibu, ya, karena menaklukkan Scopus itu bukan ilmu, maka pendekatan yang kita gunakan itu adalah learning by doing. Ya. Jadi capaian pembelajarannya itu bukan pemahaman, bukan pengertian. Oh, saya sudah paham, saya sudah mengerti. Ya. Bukan itu, ya, tapi keterampilan, mampu melakukan. Kenapa? Ya, kadang-kadang orang paham, tapi tidak mampu melakukan, sehingga tidak ada yang dihasilkan. Ya. Nah, yang terpenting di sini, ya, meskipun pemahaman itu juga masih ada kaitannya, pengertian dan lain-lain sebagainya, tapi capaian yang kita harapkan di sini adalah masing-masing kita ini mampu melakukan, mampu membuat artikel sesuai dengan anatomi yang nanti juga kita akan sampaikan itu, ya, sehingga bukan paham, ya. Jadi kalau misalnya bagaimana cara membuat artikel, itu kita bisa jelaskan panjang lebar, tapi ketika kita mau membuat, kita tidak bisa. Jadi yang kita utamakan di sini, ya mungkin pemahaman itu tidak terlalu banyak, tapi keterampilan kita itu yang dominan. Bagaimana cara menyusun paper, bahkan dengan cara yang lebih cepat. Jadi nanti khusus untuk materi pada malam hari ini tadi sudah disampaikan teknisnya itu kita akan bagi dua, ya Mbak Aul, ya, kita breakout room agar cepat selesai judulnya masing-masing. Capaian pembelajaran kita pada malam hari ini kita akan selesaikan. Yang terakhir sebelum saya masuk materi, Bapak dan Ibu semua, pelatihan ini kita tidak desain dengan pendekatan formalistik. Ya, jadi santai saja, senyaman mungkin. Ya, yang penting tetap fokus dan produktif. Ya, mau pakai sarung terserah, pakai kaos oblong silahkan dengan gayanya masing-masing. Ya, siapkan camilan, siapkan makanan ringan, minuman. Ya, pokoknya ya yang penting, ya sekali lagi fokus dan produktif. Ya. Itu kami tidak menuntut memakai baju yang secara formal, rapi, serapi-rapinya sebagaimana pada acara-acara formal biasanya. Di sini insya Allah santai saja. Yang penting sekali lagi kita fokus
di dalam pekerjaan kita menyusun paper. Nah, baik Bapak dan Ibu semua, eh, saya akan masuk ke materinya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Ya, baik. Eh, Penentuan judul yang menarik, ya, Bapak dan Ibu semua. Ya, memang kita harus mengawali dari topik ya, kita. Ya, kenapa sebuah judul itu ya harus menarik? Ya, mengapa sebuah judul artikel itu eh, harus menarik? Yang pertama, ya menarik itu berarti dilirik, ya, terutama dilirik oleh editor. Itu yang pertama-tama sasaran kita. Ya, editor melirik judul kita, ya, melirik topik kita. Selanjutnya tentunya dilirik oleh eh, reviewer. Ya. Kenapa? Kalau sudah tidak menarik, ada ribuan, ya kemungkinan ada ribuan artikel, draft artikel itu dikirim masuk ke sebuah jurnal itu, jurnal yang bersangkutan akan menyeleksi. Begitu melihat topiknya tidak menarik, ya, ya mereka tidak akan mau membuang-buang waktu, ya, cari yang lain yang lebih menarik. Ya, itu berarti kalau tidak menarik, ya, judul kita itu tidak akan dilirik. Ya, dengan demikian, ya menarik itu juga memicu rasa penasaran. Karena memicu penasaran, ya orang akan membaca isinya. Ya, jadi bisa saja isinya bagus, tapi topiknya tidak menarik. Ya, orang tidak sempat lagi membaca isinya, ya karena topik tidak menarik. Tapi kalau topiknya menarik, ya maka itu orang akan penasaran. Karena dia penasaran, dia akan membaca isinya. Menarik juga bisa dikatakan relevan bagi pembaca. Jadi ada sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, biasanya ada kepentingan-kepentingan yang dicari oleh para pembaca itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian dalam konteks artikel juga menarik itu juga dapat diartikan menyajikan solusi atau inovasi. Ya. Jadi ada perbedaan. Ya, kita menyusun laporan penelitian, kita menyusun proposal penelitian, ya itu dengan menyusun artikel. Ya. Artikel itu ya eh, ada yang apa namanya harus sampai kepada pemberian solusi. Ya, kalau kita menyusun proposal itu pada umumnya kita menjual masalah. Ya. Tapi kalau kita menyusun artikel, yang kita jual adalah solusi. Yang kita jual adalah kontribusi. Kita jual adalah manfaat. Sehingga menarik dalam konteks artikel itu, ya itu ada menunjukkan bahwa tulisan itu mengandung solusi atau inovasi. Ya, bisa membangkitkan minat, ya, memberi manfaat, kontribusi. Jadi itu poinnya, ya, poin bahwa tulisan kita bermanfaat, memberi kontribusi, sehingga yang diperhatikan oleh editor itu pada saat melakukan seleksi artikel itu, ya, yang mereka pikirkan itu apakah artikel yang dikirim ini memberi keuntungan bagi mereka. Memberi keuntungan itu dalam pengertian dibaca orang. Karena orang membaca artikel itu, ya kemungkinan besar dia ya, akan disitasi. Sitasi inilah yang mereka harapkan sebenarnya. Ya, jadi pemeringkatan jurnal itu dia berada di Q1, Q2, Q3 itu sangat tergantung dari jumlah sitasi. Ya, jumlah sitasi itu sangat tergantung
apakah artikel itu dibaca orang atau tidak. Ya. Nah, apakah artikel itu dibaca orang atau tidak sangat tergantung kepada topik yang menarik. Ya, sehingga itu betul-betul perlu kita perhatikan. Nah, Bapak dan Ibu semua, dalam konteks artikel kembali kita perhatikan itu, dari semua ini kira-kira dalam judul itu sebaiknya apa? Ya, unsur-unsur apa saja yang sebaiknya kita munculkan dalam sebuah judul artikel sehingga terpenuhi ya pengertian-pengertian ini. Ya, dia bisa dilirik, membuat orang penasaran, relevan bagi pembaca, ada solusi, membangkitkan minat dan memberi ya, manfaat atau kontribusi. Nah, secara umum ya, uh, ada 3 unsur ya. Ya, jadi ada 3 unsur yang sebaiknya ada di dalam sebuah judul sehingga dikatakan menarik, dikatakan seperti yang dikatakan oleh Mbak Aul tadi itu eye-catching, ya, orang terpesona terhadap artikel itu. Ketiga unsur itu ya adalah apa yang disebut sebagai metode, signifikan, dan objektif. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai MSO. Ya, MSO ini bisa dipertukarkan, Bapak dan Ibu semua. Jadi silakan perhatikan ini, ada judul contoh ini, Digital Marketing to Improve Marketing Performance of SMS. Ya, unsur metodenya ada, ya. Unsur signifikannya ada, unsur objektifnya ada. Nah, silakan masing-masing ya, Bapak dan Ibu semua perhatikan judulnya, apakah unsur itu ada. Ya. Nah, bagaimana menjelaskan unsur-unsur ini? Ya. Apa yang dimaksud semua ini? Ya, saya tidak akan menjelaskan per definisinya. Ya, yang penting Bapak tahu. Ya, biasanya berdasarkan pengalaman kami itu, yang pertama kali kita tetapkan dalam sebuah judul itu, ini adalah pengalaman pribadi saya, itu adalah signifikan. Ya, Mohon izin, signifikan Prof. ini untuk mewakili, ya, gimana Mbak? Share screen-nya belum terlihat, Prof. Yang MSO-nya, Method Significant Object, belum terlihat. Begitu ya? Tunggu dulu. Kalau begitu saya ulang share Oke, screen-nya. siap, Prof. Terima kasih, Prof. Jamal. Stop share. Udah terlihat? Sudah, Prof. Oke. Ya. Metode, signifikan, dan objektif. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya yang saya tetapkan dulu pertama kali itu adalah signifikan. Ada banyak kosakata yang bisa kita gunakan ya, untuk apa namanya signifikansi ini bisa meningkatkan, mengembangkan, memperbaiki, mempercepat. Nah, itu semua signifikan. Yang kalau kita lihat itu adalah sifat kemajuan, sifat peningkatan. Tapi bisa juga menurun sebenarnya, mengurangi. Nah, itu juga signifikan. Mengurangi, mungkin meminimalisasi, ya, menghilangkan, ya. Jadi mengurangi tingkat korupsi, ya, meminimalisasi tingkat kriminalitas, itu juga adalah signifikan. Atau bisa datar saja, datar mempertahankan, ya, menjaga, ya, menjaga kelestarian alam, ya, itu juga adalah kosakata yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan signifikan. Nah, dalam judul kita, kira-kira apa signifikannya itu? Kalau signifikannya kita sudah tetapkan, kita sudah tahu,
tinggal bagaimana caranya signifikan itu bisa terwujud. Maka itulah metodenya, ya, metode. Ya, kalau di sini metodenya itu adalah digital marketing, ya, digital marketing. Ya, untuk apa? Ya, apa ya kalau misalnya meningkatkan, apa yang mau ditingkatkan? Apa yang mau ditingkatkan itu, maka itulah objektifnya. Bagaimana cara meningkatkan? Itulah metodenya. Ya, sama kalau mau mengurangi, ya, mengurangi apa yang mau dikurangi, ya, itulah mengurangi itu adalah signifikan. Apa yang mau dikurangi itu adalah objektif. Bagaimana cara mengurangi itu adalah metode. Nah, ini ada contoh, Bapak dan Ibu semua. Ini adalah tulisan yang saya pakai dulu pada saat mengikuti pelatihan seperti Bapak dan Ibu. Dan Alhamdulillah ini sudah masuk di jurnal Q2. Ya. Ini judul yang saya garap dulu waktu pelatihan itu. Alokasi waktu dan kontribusi ekonomi perempuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga miskin. Nah, saya menetapkan ya metodenya itu, signifikannya itu adalah pemenuhan. Apa yang dipenuhi? Itulah objektifnya, yaitu kebutuhan pokok rumah tangga miskin. Bagaimana caranya? Alokasi waktu dan kontribusi ekonomi perempuan. Nah, silakan Bapak dan Ibu sekali lagi perhatikan di judulnya masing-masing apakah unsur ini ada. Kalau belum ada, ya tentu kita perhatikan lagi, kita benahi. Sekali lagi, ini menjadi hal yang sangat penting, seperti yang disampaikan oleh Pak Aul tadi, tidak sama dengan menyusun skripsi, tidak sama dengan menyusun tesis, tidak sama dengan menyusun disertasi, ya, yang biasanya sangat lumrah, sangat akademi itu pengaruh ini terhadap ini itu sudah sangat lumrah. Ya, itu sudah sangat biasa, ya. Jadi kita harus perhatikan bagaimana caranya supaya bisa menarik. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah bisa memperhatikan sekali lagi judulnya masing-masing. Sebelum kita praktek, saya lanjutkan saja dulu. Hal yang penting yang lain yang perlu kita perhatikan itu adalah keyword. Ya, keyword. Ya, ya. Ini biasanya kita siapkan 4 sampai 6 kata. Ada banyak, ada 2 fungsi sebenarnya keyword itu. Tapi yang kita pentingkan dalam pelatihan ini ya fungsi yang pertama saja dulu. Yaitu bagaimana caranya supaya kita memperoleh, kita mendapatkan referensi-referensi yang terbaik. Ya. Ya. Dalam pengertian, keyword yang kita tetapkan itu nantinya akan menuntun kita untuk menemukan referensi yang relevan, yang cocok, dan juga bagus ya, bagi tulisan kita yang akan mendukung nanti, ya, yang akan meningkatkan kualitas tulisan kita yang pada akhirnya akan dipertimbangkan oleh editor. Ya. Kemudian fungsi yang kedua itu setelah artikel kita terbit. Setelah artikel kita terbit itu, keyword itu menuntun orang lain untuk menemukan artikel kita. Ya, sehingga artikel kita bisa dibaca, kemudian disitasi, ya, yang kemudian melahirkan H-index. Ya. Nah, gampang saja sebenarnya keyword itu yang kita mulai dari judul saja. Judulnya kita penggal-penggal. Ya, kita ambil kata-kata yang penting. Ya, biasanya kita menggunakan kata majemuk. Ya, seperti di sini keywordnya itu adalah digital marketing, ya, marketing performance, ya, ada mobile marketing, ya, dan seterusnya. Nah, itu kita selesaikan di judul. Nah, kalau belum cukup sampai 5 atau 6, ya, biasanya 5, ya, kita mintanya 5 itu yang bersifat umum itu kita ambil dari
naskah atau isi atau materi dari artikel kita, mungkin ada variabel-variabel penting di sana, ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya, meskipun keywordnya itu biasanya dibatasi hanya 5, tapi saya biasa membuat keyword sampai 11, bahkan sampai 15, ya, keyword itu. Kenapa? Ya, itu fungsi keyword yang pertama tadi yang saya apa namanya, yang saya gunakan, mencari paper atau mencari referensi yang terbaik yang kita akan sitasi. Jadi silakan saja membuat keyword sebanyak-banyaknya untuk menemukan referensi yang terbaik. Meskipun nanti pada saat dikirim ke jurnal, itu kita hanya membatasi 5 keyword. Ya, tinggal kita seleksi saja keyword yang paling banyak kita gunakan, yang paling banyak ya, referensinya itu yang kita kirim ke jurnal. Jadi ya, itu yang terkait dengan keyword. Nah, Bapak dan Ibu semua, dengan demikian capaian kita pada malam hari ini yang kita akan selesaikan adalah judul, ya, sudah jadi, yang di dalamnya itu terkandung metode, signifikan dan objektif, dan sudah dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah keyword, ya, adalah keyword, ya, sesuai dengan judul variabel yang ada di dalam artikel kita itu juga sudah dalam bahasa Inggris, ya, karena kita akan mencari artikel dalam bahasa Inggris, ya. Jadi ya, saya kira itu untuk prakteknya, ya, kita bagi, ya, Mbak Aul, breakout room itu nanti ada yang temani saya, kemudian ada yang sama-sama dengan Mbak Aulia. Saya kira kita bisa langsung praktek aja, ya, supaya bisa cepat selesai, ya. Iya, Jadi saya siap. kira itu saya tunda dulu penjelasan tentang apa namanya abstrak itu, karena itu nanti bagian akhir. Eh, Insya Allah, ya, tetap kita akan selesaikan, ya. Tapi yang terpenting pada malam hari ini masing-masing sudah punya judul, ya, berdasarkan rumus MSO itu tadi. Ya. Saya kira itu saya kembalikan ke Mbak Aulia, silakan dibuat kelas. Baik, Prof. Jamal. Terima kasih, Prof. Jamal, penjelasan yang sangat jelas sekali, nggih, Bapak Ibu. Tadi sedikit penjelasan dari Prof. Jamal, tapi sudah menyeluruh. Nanti kita akan bagi ke 2 room, gitu. Mas Rizal, apakah bisa share screen untuk roomnya? Oke, sebentar kita tunggu dulu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti teknisnya kita bagi ke 2 room. Di room itu nanti ada beberapa Bapak Ibu yang terbagi ke roomnya Prof. Jamal dan juga ada yang ke room saya. Nantinya di dalam room Bapak Ibu bisa berdiskusi terkait judul. Jadi judulnya dikirim di kolom komentar supaya bisa didiskusikan dengan saya ataupun Prof. Jamal nggih Bapak Ibu. Dan juga tadi seperti yang disampaikan Prof. Jamal ada 2 capaian. Nanti silahkan Bapak Ibu centang gitu ya di dalam diri Bapak Ibu, apakah judul itu sudah sesuai, keyword itu sudah sesuai. Nah, nanti itu kita akan capai di hari ini gitu. Di nextnya supaya kita mudah untuk mencari referensi. Oke, Mas Rizal, apakah bisa di-share screen? Oke, sebentar nggih Bapak Ibu, Mas Rizal sedang share screen. Nah, ini Bapak Ibu, ada 2 room ya Bapak Ibu. Ini sudah saya buka room breakout roomnya. Ada 2, nanti Bapak Ibu silahkan mengikuti nih. Misalkan Pak Gede Wirayasa nanti akan masuk ke roomnya Pak Jamal. Pak Irpangi nanti juga akan masuk ke room Pak Jamal. Kemudian ada Pak Ferdinand, Bu Darwati itu masuk ke room saya. Begitu ya. Nanti langsung saja masuk ke roomnya Bapak Ibu. Tombol breakout room itu ada di bawah, di paling kanan.
Di paling kanan tombol share, sebelah kanannya ada tulisan breakout room. Nah, nanti Bapak Ibu klik. Kalau room Pak Jamal, silahkan klik join. Di sebelah kanannya ada tulisan join. Monggo Bapak Ibu bisa langsung bergabung ke breakout room ya untuk berdiskusi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Monggo Prof Jamal. Ya, Ya, tombolnya ada di sebelah kanan share, Prof. ya, ya, ya. Ya, oke. Oke. Kita bertemu di breakout room masing-masing ya, Bapak Ibu.